Jadi maaf kata, jadi ini sebenarnya bukan dadakan. Kami mengajukan liburan ini ke Menpan RB pada saat rapat dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut itu sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Mungkin edarannya yang baru saja, tetapi kami sudah punya komitmen bahwa dengan liburan panjang ini tentu akan bisa memberikan kontribusi terhadap pergerakan bisnis maupun menggeliatnya perekonomian lokal maupun secara nasional. Kita lihat aja kemarin sebagai suatu referensi ya, pada saat Lebaran itu kan ada sekitar hampir 130 juta penduduk Indonesia ini berwisata atau melakukan perjalanan. Dan ini memberikan kontribusi perputaran sekitar 335 triliun. Nah, dengan referensi seperti itu, kami melihat bahwa Idul Adha ini perlu kita ajukan permohonan untuk ada semacam tambahan liburan, sehingga nanti bisa membantu pergerakan wisata Nusantara dan juga tentunya menggeliatnya perekonomian. Mengapa demikian, Pak? Karena kita ditantang, pemerintah ditantang untuk meningkatkan pergerakan bisnis sampai dengan 1,4 miliar tahun ini. Tahun 2022 kan sekitar 703 ya, dan itu luar biasa. Dan kami optimis dengan bebasnya kita dari COVID, ini berarti pergerakan wisata Nusantara bisa dilipat gandakan. Dan Pak Menko saat itu men-challenge kami untuk mencapai 1,4 miliar pergerakan bisnis. Nah, kalau tidak ada liburan-liburan panjang, kami sangat pesimis ini bisa tercapai. Tetapi alhamdulillah Menpan sudah mengumumkan bahwa liburan Idul Adha ini diperpanjang, dan kami optimis ini akan bisa membantu pergerakan bisnis dan juga menggeliatnya perekonomian. Sebetulnya boleh saja Anda juga membocorkan kepada kami mungkin kiranya di depan ada libur apa lagi dan ada cuti bersama apa lagi agar memang tidak terlihat atau terkesan dadakan, Pak Vincent. Ya, yang jelas bahwa di bulan Juli ini kan ada liburan sekolah, dan juga nanti ada beberapa hari raya, dan sampai dengan akhir tahun nanti itu ada libur tahun baru dan juga Christmas ya. Dan ini memang kantong-kantong sumber pergerakan wisatawan Nusantara kita maupun juga kedatangan Wisman. Jadi kalau kita lihat dalam 1 tahun, kami memprediksikan bahwa dari hari-hari raya besar itu seperti dari Lebaran, liburan sekolah, terus beberapa liburan hari raya yang lain, dan sampai akhir tahun itu bisa memberikan kontribusi 50% dari 1,4 miliar nanti. Dan yang lainnya itu kita bagi dalam beberapa hari-hari libur yang lain, termasuk juga weekend ya. Karena kita juga melihat bahwa weekenders yang bergerak di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dengan road trip itu ternyata cukup banyak. Jadi dari 1,4 miliar ini kami coba dengan berbagai metode, berbagai seasons. Ada liburan, ada weekenders, dan juga ada beberapa perayaan-perayaan lain yang sifatnya juga mungkin sangat individual maupun grup. Nah, ini yang kita harapkan akan menjadi kantong-kantong pergerakan bisnis kita. Oke, ini menarik Anda kita bicara terkait kantong-kantong pergerakan bisnis. Sebetulnya dari Kemenparekraf sendiri melihat wilayah mana yang kiranya mendapat untung ataupun ketiban cuan cukup besar di saat memang Anda sebutkan begitu ada libur-libur panjang ataupun cuti bersama. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari data empiris yang ada, itu sebetulnya ada 2 lokasi atau ada 2 kawasan yang memang memberikan kontribusi yang luar biasa ya terhadap pergerakan bisnis. Yang pertama adalah Pulau Jawa dan yang kedua adalah Pulau Sumatera. Dan ini menariknya dari Lebaran yang kemarin kita melihat bahwa itu dari Sumatera ternyata banyak juga yang ke Jawa. Banyak juga yang berusaha untuk menikmati kota Yogyakarta, kota Bandung, kota Jakarta, karena mereka kita harus maklumi juga mereka ingin merasakan kekinian modernisasi dari kota-kota besar ini. Ini yang betul-betul menarik. Jadi pergerakan dari Sumatera itu ternyata juga masuk ke Jawa lumayan besar juga. Dan ini
perlu kita antisipasi dengan berbagai program-program yang ada dari Kemenparekraf, terutama yang baru saja juga kami susun itu adalah terkait dengan wisata religi. Jadi yang kalau kita lihat untuk moda transportasi aja, moda transportasi yang paling banyak dipakai itu adalah mobil pribadi, itu sekitar 22%, terus sepeda motor 20%, bis itu 18% lebih, dan kereta jarak jauh itu 11%. Ini semua 4 moda transportasi ini 2 digit. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang sudah dibangun infrastruktur selama ini betul-betul membantu masyarakat untuk tidak tergantung lagi kepada moda transportasi udara yang notabene saat ini merupakan masih tantangan yang berat bagi masyarakat Indonesia, juga bagi pemerintah untuk bisa membenahi dan juga mencari solusi yang terbaik terhadap tiket yang begitu mahal untuk penerbangan.